I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, ketemu lagi di kuliah dari penganggaran bersama saya, Nilam Kumala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas anggaran kas. Pokok bahasan yang akan kita bahas ada 2. Pertama, arti, tujuan, manfaat, dan faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Dan kedua, menyusun anggaran kas. Pertama, kita akan membahas tentang arti, tujuan, manfaat, dan faktor yang mempengaruhi anggaran kas. Kas merupakan aset yang paling liquid. Semakin besar kas yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi tingkat likuiditasnya dan semakin tinggi pula tingkat kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Itu kalau perusahaan memiliki kelebihan kas. Akibatnya, perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi karena adanya kas dalam jumlah besar berarti menandakan bahwa tingkat perputaran kasnya rendah dan mencerminkan adanya kelebihan investasi dalam kas, dan artinya lagi si perusahaan tidak mampu mengelola kas dengan baik. Tapi gimana kalau misalnya perusahaan kekurangan kas? Jumlah kas yang relatif kecil akan meningkatkan tingkat perputaran kas dan meningkatkan rentabilitas, tetapi dengan jumlah kas yang relatif sedikit akan mengganggu kemampuan membayar sewaktu ada tagihan. Oleh karena itu, kas memiliki peranan yang penting dalam menentukan kelancaran kegiatan perusahaan. Makanya perusahaan perlu menyusun anggaran kas. Anggaran ini menunjukkan perubahan kas dan memberikan alasan mengenai perubahan kas dengan menunjukkan arus kas masuk sebagai sumber kas dan arus kas keluar sebagai kas yang dibelanjakan. Nah, dari sanalah akan kelihatan kelebihan atau kekurangan kas dan saldo kas selama periode tertentu. Tujuan utama penyusunan anggaran kas adalah merencanakan posisi likuiditas sebagai dasar untuk menentukan pinjaman di masa depan dan investasi apa yang harus dilakukan. Selain itu, ada beberapa tujuan lain anggaran kas. Pertama, menentukan saldo kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Kedua, mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya. Kelebihan kas terjadi jika kas masuk lebih besar dari kas keluar, begitu pula sebaliknya. Ketiga, menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Keempat, mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh dalam satu periode dan digunakan untuk tujuan apa. Kelima, untuk mengetahui kapan utang harus dibayar kembali. Keenam, untuk menilai realisasi kas masuk dan kas keluar biar diketahui selisih realisasi dengan anggaran. Ketujuh, untuk memperkirakan sumber kas masa depan dari arus kas masuk dan kemana kas tersebut digunakan. Kedelapan, menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Anggaran kas berguna bagi manajemen sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan menilai keperluan perusahaan untuk menggunakan kas tersebut. Oleh karena itu, manajemen perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Makanya, anggaran kas juga memiliki beberapa manfaat. Pertama, sebagai dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Kedua, menggunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang, atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit. Ketiga, sebagai dasar kebijakan pemberian kredit. Keempat, menentukan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen pemegang saham. Kelima, meningkatkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Dan keenam, menggunakannya dalam memperkuat posisi dalam penawaran. Anggaran kas disusun berdasarkan 3 hal, yaitu kegiatan operasi, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Siap sama dengan laporan arus kas. Pertama, kita bahas dulu kegiatan operasi. Kegiatan operasi berhubungan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan dan menjual produk tersebut. Kegiatan operasi terdiri dari penjualan produk secara tunai, penerimaan piutang, pendapatan dari sumber di luar core bisnis, pembelian bahan baku, pembayaran biaya tenaga kerja langsung, pembayaran biaya overhead, pembayaran biaya pemasaran, pembayaran biaya administrasi dan umum, pembayaran pajak penghasilan, dan sebagainya. Kedua, kegiatan investasi. Kegiatan investasi berhubungan dengan pembelian dan penjualan aset perusahaan yang menjadi sumber perusahaan, seperti pembelian atau penjualan gedung, mesin, kendaraan, saham, dan obligasi perusahaan lain. Ketiga, kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan berhubungan dengan upaya mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumber, serta konsekuensinya seperti penerbitan surat utang, penerbitan obligasi,
penerbitan saham baru, pembayaran dividen, pelunasan utang jangka panjang, dan sebagainya. Sekarang kita bahas penyusunan anggaran kas. Seperti biasa, tidak ada format baku untuk menyusun anggaran kas. Yang penting ada saldo awal, aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan saldo akhir. Saldo akhir di bulan 1 akan menjadi saldo awal di bulan kedua, begitu juga dengan saldo akhir di bulan kedua akan menjadi saldo awal di bulan ketiga. Nah, berikut ini adalah informasi rencana arus kas masuk dan arus kas keluar PT Nusa di tahun 2021. Kamu diminta untuk menyusun anggaran kasnya. Ini adalah informasi lanjutan. Di soal dikatakan bahwa saldo akhir kas tahun 2008 adalah 840 juta. Maka saldo akhir itu akan menjadi saldo awal di tahun 2021. Oh ya, saya akan menyusun anggaran kas ini dalam ribuan rupiah, jadi jangan kaget kalau nolnya hilang 3. Kita bahas aktivitas operasi di bulan Januari dulu. Ada penjualan tunai sebesar 400 juta setiap bulannya. Kemudian ada penerimaan piutang. Tapi di bulan Januari belum ada penerimaan piutang. Karena berdasarkan informasi soal, si pelanggan baru bayar di bulan berikutnya. Maka kalau belinya secara kredit di Januari, bayarnya di Februari. Kemudian pembelian tunai, dalam hal ini bahan baku. Berdasarkan informasi soal, pembelian dilakukan setiap bulan. 60% dibayar di bulan pembelian, sisanya 60% dibayar di bulan pembelian alias secara tunai, sisanya di bulan berikutnya yaitu secara kredit. Maka untuk bulan Januari pembelian tunainya adalah 60% dikali 400 juta. Berikutnya pembayaran utang usaha. Berdasarkan informasi soal, utang usaha yang akan dibayar bulan Januari adalah 225 juta. Berikutnya biaya tenaga kerja sebesar 45 juta setiap bulannya. Kemudian biaya overhead, berdasarkan informasi soal dianggarkan 50 juta termasuk di dalamnya penyusutan aset tetap sebesar 15 juta. Karena biaya penyusutan tidak mengeluarkan kas, maka biaya overhead yang masuk anggaran kas adalah 50 juta dikurang 15 juta, yaitu 35 juta. Kemudian biaya pemasaran 25 juta setiap bulan, lalu biaya administrasi dan umum yang cara mencarinya sama dengan biaya overhead. Nah, untuk bulan Januari ternyata hanya ada kegiatan operasi, maka saldo akhirnya adalah 648 juta. Berikutnya kita move on ke bulan Februari. Pertama-tama kita pindahin dulu saldo akhir di Januari ke saldo awal di Februari. Di bulan Februari ada beberapa informasi yang angkanya sama dengan bulan Januari, seperti penjualan tunai, pembelian tunai, biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Yang perlu kita hitung adalah penerimaan piutang yang bersumber dari 250 juta dari penjualan kredit setiap bulannya, dan saldo piutang tahun sebelumnya yang dapat ditagih di bulan Februari adalah 60% dikali dengan 200 juta. Maka secara total penerimaan piutang bulan Februari adalah 370 juta. Berikutnya pembayaran utang usaha. Sebesar 175 juta utang tahun sebelumnya akan dibayar di bulan Februari, dan utang karena pembelian kredit 40% dikali dengan 400 juta. Maka secara total pembayaran utang untuk bulan Februari adalah 335 juta. Kemudian ada penjualan kendaraan di bulan Februari, 4 unit kendaraan seharga 35 juta per unitnya, sehingga secara total sebesar 140 juta. Berikutnya pembelian kendaraan sebanyak 4 unit seharga 80 juta per unitnya, maka total pembelian kendaraan adalah 320 juta, sehingga saldo akhir bulan Februari adalah 536 juta. Berikutnya bulan Maret, pindahin dulu saldo akhir bulan Februari ke saldo awal Maret. Di bulan Maret, rata-rata informasinya sudah bisa langsung diperoleh dari soal dan mengikuti bulan sebelumnya. Yang perlu dihitung di sini adalah penerimaan piutang, yang diperoleh dari 250 juta yang merupakan penjualan kredit bulan sebelumnya, dan saldo piutang usaha tahun lalu sebesar 40% dikali 200 juta. Maka secara total penerimaan piutang bulan Maret adalah 330 juta. Berikutnya pembayaran utang usaha yang angkanya berasal dari pembelian kredit bulan sebelumnya, yaitu 40% dikali 400 juta. Kemudian si perusahaan bayar pajak sebesar 62 juta. Lalu di bulan Maret perusahaan mengajukan kredit bank sebesar 700 juta sehingga akan digolongkan ke aktivitas pendanaan. Lalu kita hitung saldo akhir bulan Maret, yaitu sebesar 1.377 juta rupiah.
Berikutnya bulan April. Pertama kita pindahin dulu saldo akhir bulan Maret ke saldo awal bulan April. Hampir semua informasi merupakan informasi dari bulan sebelumnya. Yang berbeda adalah penerimaan piutang. Penerimaan piutang di sini pure berasal dari penjualan kredit bulan sebelumnya. Kemudian perusahaan melakukan pembelian mesin seharga 280 juta dan ada pembayaran utang bank sebesar 260 juta. Sehingga diperolehlah saldo akhir bulan April 960 juta. Berikutnya bulan Mei, seperti biasa input dulu saldo awalnya. Di sini informasinya juga hampir semuanya sama dengan bulan sebelumnya. Yang baru muncul adalah pembayaran biaya bunga sebesar 24% per tahun. Maka bunga untuk 1 bulan adalah 24% dibagi 12, yaitu 2%. Kemudian dikali dengan pokok pinjaman 600 juta, maka diperolehlah biaya bunganya 12 juta. Maka diperolehlah saldo akhir bulan Mei sebesar 811 juta. Terakhir bulan Juni, input saldo awalnya dan input semua informasi yang dibutuhkan. Lagi-lagi semuanya sama dengan bulan sebelumnya. Tinggal kita hitung saldo akhir bulan Juni atau dengan kata lain saldo akhir di semester 1 tahun 2021 sebesar 922 juta. Kalau dihitung-hitung, liquid juga ya perusahaan ini. Ayo lo, saya tahu dari mana perusahaan ini liquid. Ya dari aset lancar dibagi dengan hutang lancar lah. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where it at? Bitches on my line, and you know